Hai, saya Fajar Alfamsa. Hari ini untuk Indonesia Kaya. Kita mulai dari sini, perjalanan menikmati kekayaan Indonesia dalam Indonesia Kaya Sumatera Barat di Jam Gadang, landmark kebanggaannya masyarakat Bukit Tinggi. Monumen Jam Gadang terdapat di sebuah taman yang dipercaya masyarakat sebagai titik nol dan pusat dari kota Bukit Tinggi, Taman Sabainan Alui. Menara dari Jam Gadang ini terdiri dari 4 tingkat dengan total tinggi 26 meter. Tingkat pertama merupakan ruang petugas. Tingkat kedua merupakan bandul pemberat jam. Tingkat ketiga terdapat mesin jam, dan pada puncak tingkat keempat terdapat lonceng jam tersebut. Atap puncak Jam Gadang yang berbentuk gonjong khas Minangkabau yang kita saksikan sekarang ini bukanlah merupakan desain awalnya. Pada mulanya, atap Jam Gadang berbentuk bulat dengan gaya khas Eropa dengan patung ayam jantan pada bagian atas. Namun berubah kembali pada era pendudukan Jepang. Setelah Indonesia merdeka, barulah kembali atap bagonjong yang merupakan ciri khas arsitektur bangunan asli Minangkabau ini dikembalikan. Mesin Jam Gadang ini adalah barang langka yang hanya diproduksi 2 unit di dunia oleh pabrikan Jerman. Unit kedua setipe dengan Jam Gadang ini kini masih digunakan dalam menara legendaris di kota London, Big Ben. Jam ini bekerja dengan sistem penggerak 2 bandul besar yang saling menyeimbangkan. Sistem tersebut membuat jam ini terus berfungsi selama bertahun-tahun tanpa sumber energi apapun. Satu lagi yang menarik dari Jam Gadang, seluruh angka jam yang dibuat menggunakan sistem penomoran Romawi memiliki sebuah keunikan pada angka 4. Lazimnya, angka 4 Romawi ditulis dengan simbol I dan V. Namun, angka 4 di Jam Gadang ditulis dengan 4 buah balok huruf I. Jam Gadang ini didirikan atas perintah Ratu Belanda sebagai hadiah untuk sekretaris kota Fort de Kock alias Bukit Tinggi. Dan walaupun ini merupakan inisiatif dari Ratu Belanda, Jam Gadang didirikan dengan arsitektur dan dibuat oleh 2 putra asli Minangkabau, yakni Yazid Sultan Maruhun dan Yazid Sultan Gigi Ameh. Seperti yang tertulis di sini, landmarknya kota Bukit Tinggi ini memiliki ukuran dengan diameter jam 80 cm, ground plan 13 x 4 meter, dan ketinggian 26 meter. Oke, itu dia sejarah singkat dari Jam Gadang, salah satu harta kekayaannya masyarakat Bukit Tinggi yang kaya akan nilai sejarah. Oke, walaupun kita hanya bisa menikmati pemandangan dari bawah sini dan tidak bisa naik sampai ke puncak jam, tidak apa-apa ya, karena alasan rehabilitasi setelah gempa pada tahun 2007 demi keamanan dan memelihara peninggalan warisan kebudayaan dan sejarah kita ini, kita nikmati Jam Gadang dari bawah aja ya. Kita akan ke titik selanjutnya dalam rangkaian Indonesia Kaya Sumatera Barat episode kedua. Jangan kemana-mana. Yuk kita lanjut, kita akan ke sini nih, ke Lubang Jepang yang gak jauh posisinya dari Jam Gadang tadi. Sebelum kita masuk, kita patuhi protokol kesehatan ya, kita cuci tangan sebelum kita beli tiket. Come on.
Dan sekarang kita sudah tiba di lubang Jepang Bukit Tinggi. Ayo kita masuk ke dalam. Kita napak tilas di sini. Selain napak tilas sejarah di lubang Jepang yang sebentar kita masukin, panoramanya juga fantastis sekali. Gunung Singgalang. Sebelum kita benar-benar masuk menapak tilas sejarah dari kekejaman penjajahan Jepang di lubang Jepang, kita nikmatin dulu udara segar dan pemandangan Gunung Singgalang dari sebelah sisi dari lubang Jepang. Wow. Yap, sebelum kita benar-benar turun, kita ditawarkan beberapa spot pemandangan dan tempat-tempat berfoto nih di atas. Kita nikmatin dulu nih sebelum kita benar-benar masuk dan turun hingga ke ujung dari lubang Jepang ini. Karena kita punya dua pilihan. Kita bisa kembali lagi ke atas ke posisi saya sekarang, atau kita berakhir di gerbang terakhir untuk dijemput di sana. Total masuk 21 terowongan. Jadi kalau sekarang posisinya di sini, nanti kalau abang masuk turun tangga, tengahnya ada 132 sampai sini, tapi nanti habis tangga itu udah datar semua. Datar semua. Baru nanti bisa tengok terdapat 21 terowongan. Semuanya digunakan Jepang. Ini nomor 2 ada 6 terowongan itu bekas ruang amunisi, gudang senjata Jepang. Jadi kalau masuk ada sekitar 20 menit lebih kurang. Nanti kalau abang masuk, kalau ingin lebih tahu di bawah nanti sejarahnya, ada pemandunya atau tour guide-nya. Saya pemandu di sini atau guide di sini. Oh, siap. Nanti kalau abang dipandu ke dalam, saya yang bawa ke dalam, menunjuk jalan ceritakan sejarah. Iya, boleh. Lubang Jepang atau Lubang Japang yang merupakan bunker terowongan ini didirikan pada periode 1942 hingga 1945 oleh ribuan pekerja paksa Romusa yang didatangkan dari Pulau Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan. Tak satu pun tenaga pekerja paksa di sini didatangkan dari daerah asal Bukit Tinggi. Dan pembangunannya pun tidak diketahui masyarakat sekitar hingga baru ditemukan pada setahun setelah kemerdekaan Republik Indonesia, 1946. Di sana bang, itu bekas penjara, ini masih renovasi belum disemen. Itu punya tempat berupa seorang kereta Jepang belum ini yang melawan dengan bangka. Kalau dari situ udah nggak kasih lagi bang, udah direnovasi ya. Tapi kita boleh mendekat sedikit nggak pak? Nggak apa, sini aja kita bang. Sini aja kita, oke siap. Dan itu adalah ruangan penjara untuk pekerja Romusa yang melawan atau yang masukkan ke penjara. Ya, yang bermasalah dengan Jepang dan masuk ke situ. Tapi sekarang kita belum boleh ke sana, masih dalam tahap renovasi. Lanjut. Dan ini merupakan tekstur alami dari hasil pembuatan dengan alat-alat sederhana, cangkul, linggis, apapun itu. Wow, saya bisa menyentuh langsung. Ini saksi sejarah yang harus terus kita lestarikan sebagai kekayaan dari Indonesia yang ada di Bukit Tinggi. Ayo Pak, kita lanjut lagi. Sekali lagi, yang sedang sahabat Gerenda saksikan adalah hasil kerja keras dari saudara-saudara kita yang dikerja paksa dalam sistem Romusa oleh Jepang, membelah bukit, menghasilkan terowongan yang sekarang bisa kita nikmati sebagai bagian dari pelajaran sejarah perjuangan bangsa kita untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Sekali lagi, ini tekstur aslinya. Mempekerjakan tenaga paksa yang didatangkan dari luar daerah merupakan strategi kerahasiaan Jepang untuk menjaga lokasi ini dari serbuan musuh. Selama proses pengerjaan, pekerja Romusa tidak bisa kabur karena tidak mengetahui daerah sekitar, dan mereka akan dibunuh setelah menyelesaikan pekerjaannya. Sebuah strategi kerahasiaan Jepang yang merenggut ribuan nyawa rakyat Indonesia. Dan kita akan menuju pintu terakhir sebagai ujung dari lubang Jepang ini. Titik di mana lubang Jepang pertama kali ditemukan. Kita sudah sampai di akhir dari tour kita, menyusuri lubang Jepang, dan saya sangat-sangat rekomendasikan sahabat-sahabat Gerenda TV untuk menggunakan jasa tour guide seperti Bapak ya Pak ya, hanya dengan biaya yang sangat murah sekali.
sudah dapat semua pengetahuan di sini. Jadi karena banyak ada lubang-lubang yang nggak bisa dimasukin juga, masih ada dalam tanda renovasi. Demi keamanan dan demi pengetahuan, nggak sekedar masuk tapi juga kenal dengan sejarahnya, silakan hire saudara-saudara kita yang menjadi guide yang ada di atas tadi, nggak jauh dari tempat tiket. Terima kasih. Kita lanjut ke titik selanjutnya. Ini dia titik kita selanjutnya. Selamat datang di rumah kelahiran Bung Hatta, Museum Proklamator Republik Indonesia. Dan sekarang kita ada di ruangan paling depan yang akan paling pertama kita masukin, yakni ruang belajar Bung Hatta. Gagasan pembangunan kembali atau merekonstruksi rumah kelahiran Bung Hatta bermula dari Ketua Yayasan Pendidikan Wawasan Nusantara yang kini bernama Yayasan Pendidikan Bung Hatta. Pada November 1994 sampai Januari 1995, dimulailah penelitian untuk mendapatkan bentuk rumah yang akan dibangun, didasarkan pada foto-foto dan berkas-berkas memoar keluarga yang masih tersimpan. Kemudian, pelaksanaan pembangunan baru dimulai pada 15 Januari 1995, kemudian diresmikan pada tanggal 12 Agustus 1995 sesuai dengan hari kelahiran Bung Hatta dan juga memperingati 50 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Di lantai pertama bangunan ini, kita bisa menyaksikan beberapa ruangan dengan koleksi-koleksi yang otentik. Sebagian besar dari koleksi tersebut adalah benar-benar merupakan perabot dari keluarga Bung Hatta. Di sini kita juga bisa melihat beberapa koleksi foto, termasuk silsilah keluarga besar Bung Hatta. Sebelum kita melangkah ke ruangan belakang, ada yang menarik di salah satu pojok ruangan, tepatnya di kamar Mama Idris, salah satu paman Bung Hatta. Di sana terdapat sumur lama. Sumur ini dipercaya sudah ada dan menjadi sumber air keluarga Bung Hatta sejak dahulu. Awalnya sumur ini berada pada bagian belakang rumah. Namun setelah proses rekonstruksi, bangunan utama bergeser 10 meter ke belakang, sehingga mengakibatkan sumur ini kini berada pada pojok salah satu ruangan. Namun pengelola memutuskan untuk tidak menutup sumur ini karena sumber airnya masih bisa dimanfaatkan hingga kini dan airnya sangat segar, bisa langsung diminum. Wow, dingin. Seperti air kulkas, kita cobain. Enggak. Pas seperti air mineral yang ada sebentar di kulkas gitu. Seger ya, Pak ya. Kita lanjut. Melangkah ke bagian belakang dari rumah ini, terdapat 2 buah lumbung padi, kamar bujang, dapur, kamar mandi, dan gudang penyimpanan barang-barang, termasuk ruang bendi, sebuah kereta kuda yang saat ini masih ada di sana. Bendi atau kereta kuda ini digunakan sebagai alat transportasi untuk mengantar Bung Hatta ke sekolah dan pergi mengaji. Dari belakang rumah, kita akan memasuki sebuah ruang makan kecil yang biasanya digunakan keluarga Bung Hatta untuk makan dan berdiskusi. Di sana terdapat tangga untuk akses ke lantai 2. Dan lantai 2 terdapat beberapa ruangan, termasuk kamar kelahiran Bung Hatta. Dari balkon belakang rumah kelahiran Bung Hatta dengan pemandangan yang sangat tradisional, kita lanjut ke titik kita selanjutnya di Bukit Tinggi. Walau untuk masuk ke dalam museum rumah kelahiran Bung Hatta ini tidak dipungut biaya, pada akhir kunjungan kita akan diberikan souvenir oleh pengelola berupa stiker, DVD, dan sebuah buklet yang berisikan informasi lengkap mengenai museum rumah kelahiran Bung Hatta ini, termasuk informasi tentang kisah perjalanan dari Dr. Andes Haji Muhammad Hatta, kebanggaan kita semua, proklamator Republik Indonesia.
Yap, sudah beberapa tempat kita kunjungi di Kota Bukit Tinggi. Sudah saatnya kita untuk mengisi perut kita dengan hidangan khas Kota Bukit Tinggi. Ini dia nasi kapau. Nasi kapau, warisan kekayaan kuliner Minangkabau yang berasal dari Nagari Kapau, Kabupaten Agam. Dahulu Kabupaten Agam menaungi salah satu sentra perdagangan tersibuk di Sumatera Barat, Bukit Tinggi. Terdapat perbedaan antara nasi Padang dan nasi kapau. Kita bisa melihat dari cara penyajiannya. Biasanya kita akan melihat penyajian lauk pauk pada nasi Padang di sebuah etalase. Namun pada nasi kapau, terdapat susunan anak tangga yang posisinya lebih rendah daripada sang penjual. Biasanya penjual akan mengambil hidangan-hidangan yang kita pilih menggunakan sendok kayu yang berukuran panjang dengan ujung terbuat dari tempurung. Untuk jumlah lauk pauk, biasanya nasi kapau lebih lengkap dengan makanan-makanan khas yang sepertinya tidak ada di nasi Padang. Dengan jawarannya adalah ini dia, gulai tambus. Hai, Jam Gadang udah, Lubang Jepang udah, Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta udah, baru lengkap kalau ke Bukit Tinggi kalau kita menikmati sajian khasnya nasi kapau. Sekarang kita ada di Nasi Kapau Unilis yang ada di Pasa Ateh, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat, dalam rangkaian kita menikmati kekayaan Indonesia di provinsinya sini, di bumi Andalas. Langsung aja. Set. Piring pertama kita, ini sambal yang harus double, walaupun tadi di rendang keringnya udah dikasih. Dan ini salah satu menu dari nasi kapau. Sajian khas ikan mas yang ada telurnya. Kalau bahasa Minangnya apa ya? Mari kita cari tahu. Pak, bahasa Minangnya apa? Ikan batalua. Ikan batalua itu dia. Ayam gulai, sama ada gulai hati sapi. Nah, kalau ciri khas nasi kapaunya sendiri, di sini nih. Masternya, gulai tambusu. Khusus yang di dalamnya diisi dengan ada campuran telur dan tahu. Sama ada rendang kering, bumbu ayam, dan bumbu rendang ayam. Dan yang paling penting, gulai kapau. Oke, gak usah buang waktu lagi. Singkirkan gelasnya, kita makan. Kita awali dengan renyahnya dendeng kering, dendeng masya. Sambal. Bismillah. Renyah, kering, tapi tekstur dan rasa khas dagingnya masih ada. Dengan sambal merahnya yang ada sensasi pedas pasti, ada rasa asamnya juga seger, dan asin gurihnya pas. Karena pakai nasi ya. Kemudian ingin sarapan pertama kita dengan nasi, kita lengkapi dengan gulai tambusu. Cocol sambalnya. Nasinya sudah ada percampuran kuah-kuah khas nasi kapau, dan ini dia. Bismillah. Teksturnya kenyal. Bagian dalam itu telur dan tahunya mungkin udah di mix gitu ya dari awal saat prosesnya, jadi udah cita rasanya udah bercampur banget, dan kekenyalan ususnya itu pas, jadi nggak alot yang susah digigit gitu, nggak. Mantep banget. Untuk sahabat-sahabat Greener TV yang mungkin nggak suka jeroan, ini bisa jadi alternatif karena aroma usus dan aroma khas jeroan yang biasanya dihindarin oleh banyak orang tuh nggak ada di sini. Tahu kenapa? Kekuatan dari rempah, bumbu, dan santannya. Wah. Again.
Sayur nangka dari gulai kapau. Rebung. Luar biasa. Sini ya. Gimana kameramen? Setuju? Sebelah? Oke. Ini yang bikin penasaran sih. Ikan batalua. Ikan mas yang ada telurnya. Lihat. Gurih banget. Sensasi creamy khas telur ikan itu tetap ada, tapi bumbunya juga strong. Sekarang daging ikannya. Oh. Kita mix ya. Now, gulai ayam. Nasi sambal. So far yang bikin saya paling jatuh cinta adalah rendang keringnya. Rendang lagi, dendeng keringnya sama tambusunya. Wah. Udah. Kita cobain ini ya. Hati sapi. Kita cobain ini dulu. Ini lembut banget sih. Luar biasa nih. Harus kita tambahin sambal. Hups. Setelah perpaduan santan, aroma sambal, daging, rempah-rempah, dan kenikmatan dari satu piring nasi kapau, kita bergeser sedikit ke dessertnya orang Bukit Tinggi. Ini dia ampiang dadih. Kita akan nikmati masih di kawasan Pasar Ateh, Bukit Tinggi. Masih di kawasan Pasar Ateh, Bukit Tinggi. Sekarang kita mau menikmati satu lagi kudapan Bukit Tinggi, kudapannya khas orang Bukit Tinggi. Ini dia ampiang dadih, yang merupakan perpaduan dari emping atau ampiang yang terbuat dari tepung beras, dan ini dia dadih yang merupakan fermentasi dari susu sapi yang merupakan ciri khas yogurtnya orang Sumatera Barat. Lalu kita cobain. Ini ampiangnya alias emping yang terbuat dari tepung ketan, ada parutan kelapa dan gula merah. Bismillah. Masih hangat, manis, lebih kelapa. Sekarang kita campur semuanya lengkap dengan jadiannya. Susu di minyak ada, asam seperti yogurtnya ada, tapi lebih mirip kayak ada seperti tapenya gitu. Ada seperti tapenya gitu. Sekarang harus sopan besar biar benar-benar berasa.
surprisingly ternyata ada rasa gurihnya juga di beberapa part, karena yang part kelapanya bagian yang empuk itu lebih gurih. Sekarang suapan besar full hampiang, dadi, parutan kelapa, dan gula merah. Manis, gurih, asam, creamy, hangat. Again. Ini salah satu camilan yang bisa jadi mengenyangkan juga. Bukit Tinggi. Ya udah, saya akan lanjutkan. Masih ada satu lagi. Di sini aja. Kita mau kemana lagi? Pasti ikutan aja ya. Indonesia Kaya, Sumatera Barat. Dan inilah tempat yang menjadi akhir perjalanan kita menikmati kekayaan Indonesia episode Sumatera Barat yang kedua. Setelah dari Bukit Tinggi, kita akhiri di sini di Kelok 9. Mega konstruksi ini diresmikan pada 31 Oktober 2013, menjadi ikon yang menghubungkan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau. Inilah keindahan perpaduan alam dengan pembangunan. Enjoy the view, Kelok 9. Dari megahnya jalan yang berbelok 9 kali, yang pembangunannya sudah dimulai sejak zaman Hindia Belanda, kita akhiri perjalanan kita menikmati kekayaan Indonesia untuk Provinsi Sumatera Barat di episode kedua. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa subscribe dan ikuti terus seluruh sosial media Partai Gerakan Indonesia Raya yang resmi. Terima kasih sudah menonton. Salam Indonesia Raya.